Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali lagi kita bertemu di hari Minggu yang diberkati ini. Saya percaya kita semuanya ada dalam keadaan baik, kesehatan kita baik, keluarga kita baik, pekerjaan, pelayanan kita semuanya baik-baik saja. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi dan disayang Tuhan. Amin. Izinkan saya walau sedikit terlambat, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru bagi seluruh jemaat dan keluarga Tuhan dimanapun berada. Biar kiranya di tahun ini kita terus berpengharapan dan terus berpegang pada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan imani percaya bahwa di tahun 2022 ini adalah tahun kebaikan dan berkat bagi kita semua. Amin. Saya dan keluarga, khususnya suami, kita sepakat bahwa di tahun 2022 ini adalah tahun pengembalian. Apa artinya? Artinya mungkin di tahun yang lalu kita sempat kehilangan kesempatan-kesempatan, kita kehilangan mungkin peluang-peluang pekerjaan, lalu banyak hal, dan khususnya mungkin bagi saudara-saudara atau keluarga kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, keluarga-keluarga yang kita kasihi. Namun kita semua percaya bahwa di tahun ini ada sukacita yang akan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Ada kesempatan-kesempatan dan berkat-berkat yang kembali kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan saya percaya bahwa kita semua tentunya punya satu pengharapan. Bahwa Allah kita, Allah yang menyertai setiap pergumulan dan perjalanan hidup kita. Baik Bapak Ibu, sharing saya hari ini bertemakan tetap berjalan dalam kasih karunia-Nya untuk menyongsong hari Tuhan. Mari kita satukan hati sebelum kita lebih dalam lagi dalam sharing firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga untuk kasih setiamu. Kami percaya kami boleh ada seperti saat ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan di waktu yang indah seperti hari ini, kami boleh kembali mengenal pribadi-Mu, mengenal kasih karunia-Mu Tuhan, yang terus memampukan kami untuk terus hidup berpengharapan di dalam Tuhan, menghadapi hari-hari kami Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu tidak akan pernah berhenti, bahkan Kau akan terus melanjutkannya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan hari ini kami serahkan waktu ini untuk kami belajar sesuatu yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil dari hidup kami, yaitu firman, kebenaran, nafasnya Allah yang akan selalu mengiringi dan menghidupi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus yang mengambil alih waktu ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, saya percaya bahwa kita semua bersuka cita hari ini, apapun keadaan kita di belakang, di tahun-tahun yang lalu, tapi biarlah dengan penuh pengharapan dan sukacita kita mau menatap masa depan kita bersama dengan Tuhan. Karena kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Sharing saya hari ini bertemakan tetap berjalan dalam kasih karunia-Nya untuk menyongsong hari Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat Bapak Ibu Saudara, tetapi di bawah kasih karunia. Memang banyak orang Kristen ya, mereka beberapa dari mereka mengatakan bahwa memang kita hidup di bawah kasih karunia, tetapi kita masih memerlukan hukum Taurat untuk menjadi pedoman hidup kita. Apakah itu benar Bapak Ibu? Kita mau baca sama-sama di Galatia 3 ayat 19. Galatia 3 ayat yang 19 berkata, "Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara." Sekali lagi, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan. Bapak Ibu, saya sempat membaca bahasa aslinya itu artinya adalah to add in the main agenda, artinya ditambahkan di dalam agenda utama. Nah, Bapak Ibu perlu sadari bahwa hukum Taurat itu bukan agenda utamanya Tuhan. Lalu apa agenda utamanya Tuhan bagi kita manusia? Agenda utamanya adalah kasih karunia.
yaitu agar manusia dengan Tuhan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi bukan berdasarkan perbuatan atau kebaikan manusia, tetapi berdasarkan kasih dan kebaikan Tuhan. Itu adalah agenda utamanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita mau kembali mengingat bagaimana Abraham hidup di dalam perjanjian lama. Abraham bukan orang yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa Abraham disebut sebagai sahabatnya Allah. Dan bahkan dia hidup jauh sebelum ada hukum Taurat, Bapak Ibu. Nah, saya mau katakan ini hal yang luar biasa. Dia hidup jauh sebelum hukum Taurat, tetapi Alkitab mencatat dia bisa berjalan bersama dengan Allah dan dikatakan dia adalah sahabatnya Allah. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kita berpikir bahwa kalau kita nggak hidup berjalan dalam hukum Taurat dan melakukan perintah-perintah Allah di dalam hukum Taurat, kita berpikir kita nggak bisa hidup berkenan. Kita berpikir kita nggak bisa hidup berjalan bersama dengan Allah. Tetapi tidak begitu kenyataannya Bapak Ibu. Bukan begitu kebenarannya. Alkitab mencatat tanpa hukum Taurat Bapak Ibu, Abraham punya hubungan yang baik dengan Allah. Sampai-sampai saking baiknya, betapa baik dan betapa dekatnya hubungan mereka, Abraham punya kepercayaan yang penuh kepada Allah sehingga itu bisa dilihat dari sebuah ketaatannya. Ketika waktu itu Abraham mengalami sebuah ujian untuk mempersembahkan anak tunggalnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara masih ingat cerita itu ya. Jadi intinya tanpa hukum Taurat Abraham bisa hidup, berjalan dan mengasihi Allah. Bahkan Allah menyebut dia sahabat. Dan Abraham menjadi bapa orang percaya. Sama halnya dengan peristiwa saat Tuhan mengeluarkan atau membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Kita tahu ceritanya bahwa di situ bangsa Israel mereka bersungut-sungut, betul? Apakah Bapak Ibu menemukan sebuah ayat bahwa Tuhan marah? Tidak, Bapak Ibu. Bahkan Allah membelah laut dan menyelamatkan mereka. Alkitab kembali menceritakan juga bahwa mereka sampai di Mara dan di situ mereka tidak bisa minum karena airnya pahit. Terjadi lagi mereka komplain, mereka mengeluh. Apakah Allah marah? Tidak, Bapak Ibu. Bahkan Allah menyuruh Musa untuk melemparkan kayu dan tongkatnya melakukan mukjizat. Dan air yang pahit itu menjadi manis. Dan kita baca lagi Bapak Ibu, beberapa saat mereka komplain lagi. Tetapi Allah tidak pernah sedikit pun marah. Justru Allah memberikan mana, yaitu roti yang turun langsung dari langit. Nah, kita melihat Bapak Ibu, setiap kali mereka komplain, Allah justru mendemonstrasikan kuasanya, mukjizatnya dan kebaikannya kepada manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pada saat itu mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Tuhan. Nah, saya mau kita semua menyadari atau apa yang saya ungkapkan ini bukan berarti artinya Tuhan itu menyetujui segala tindakan mereka atau menghalalkan ya. Saya mau saudara mengerti bahwa saat itu Allah sedang berperkara pada mereka bukan berdasarkan perbuatan mereka. Tetapi Allah berperkara atas dasar kasih karunia dan kebaikan Allah. Dan Alkitab mencatat ketika Allah memberikan hukum Taurat, Allah tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Ketika Allah memberikan hukum Taurat, Allah tahu tidak ada manusia yang dapat melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah maksud hukum Taurat ditambahkan. Seperti yang Galatia tadi kita baca, oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sebelum hukum Taurat, sesungguhnya dosa itu sudah ada. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ya kita tahu dari zaman Kain. Tetapi selama tidak ada hukum Taurat, dosa tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran. Ketika mungkin kita mengendarai kendaraan, ya Bapak Ibu, 200 km per jam. Nah, apakah itu
Salah atau benar Bapak Ibu? Tentunya itu salah ya, karena itu membahayakan diri kita, bahkan orang lain. Nah, tetapi jika tidak ada sebuah hukum atau rambu yang mengatakan mungkin, oh batas kecepatan maksimum di jalan ini hanya 100 km per jam. Nah, sehingga apa yang kita lakukan mungkin bukanlah sebuah pelanggaran. Tetapi ketika ada sebuah rambu atau hukum yang menyatakan bahwa kecepatan maksimum 100 km per jam, maka apa yang kita lakukan tadi, mengendarai kendaraan 200 km per jam, itu menjadi sebuah pelanggaran. Jadi hukum Taurat seperti itu Bapak Ibu. Dia ditambahkan untuk memberitahu bahwa apa yang manusia lakukan itu adalah sebuah pelanggaran. Hukum Taurat diciptakan, hukum Taurat diberikan sesungguhnya untuk menyadarkan kita betapa berdosanya kita manusia. Galatia 3:23. Saya akan bacakan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Sekali lagi, Galatia 3:23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 24-nya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Sekali lagi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Jadi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, kita mengerti bahwa konsep hukum Taurat itu adalah penuntun sampai Kristus datang. Tetapi setelah Kristus, dikatakan di sini iman, ya, Kristus atau iman itu datang, apa selanjutnya? Kita teruskan, Galatia 3 ayat 25-26, saya akan bacakan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun atau hukum Taurat. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kedatangan Tuhan melalui kelahirannya dan ketika dia mati dan bangkit bagi kita. Artinya apa? Dia memberikan sebuah iman bagi kita bahwa keselamatan ada di dalam namanya. Dan dikatakan ketika iman itu telah datang, kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Siapakah penuntun kita waktu itu? Adalah hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu, setelah iman atau Yesus datang, kita di luar daripada tuntunan hukum Taurat. Sangat menyedihkan Bapak Ibu ya, ketika mungkin kita bayangkan umur 30 tahun, lalu kita masih dituntun, jalannya masih diajarkan, masih diawasi, jangan makan ini, jangan makan itu, nggak boleh kesini, nggak boleh ke situ, bahkan kita digandeng kemana-mana. Nah, ketika gambaran ini terjadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah gambaran ketika kita ada dalam Kristus. Sesungguhnya kita mengalami pertumbuhan iman dan kita tidak lagi di bawah penuntun, yaitu hukum Taurat. Kristus atau iman datang, kita tidak lagi di bawah tawanan hukum Taurat, tetapi kita di bawah kasih karunia. Dan kita semua adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita kembali mengingat tentang perintah-perintah Tuhan, lalu apakah buat kita yang sekarang hidup di bawah kasih karunia tidak ada lagi perintah-perintahnya yang menjadi pedoman kita? Tentunya ada Bapak Ibu. Mari kita sama-sama membaca di 1 Yohanes 3 ayat 21-22. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita stop baca sampai di sini, maka kita berpikir yang dimaksud perintahnya itu adalah 10 hukum Taurat. Nah, lihat kan kalau kita hidup menurut
dan hidup berkenan. Ayat ini seolah-olah membuat kita terus melakukan usaha perbuatan untuk mencari perkenanannya supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Lihat, kita harus menuruti nih semua perintah-perintahnya. Ya Bapak Ibu ya. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus menjelaskan di ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya, dan inilah perintahnya, ayat yang ke-23, dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi apa perintahnya Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, percaya akan nama Yesus Kristus. Saya mau tanya, siapa di sini yang percaya pada Yesus? Kita semua tentunya, amin. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, ketika kita percaya pada nama Yesus Kristus, apa saja yang saudara minta akan diberikan kepada saudara. Amin. Dan mari biarkan kita menghidupi firman ini. Yang kedua, Tuhan mau saling mengasihi sesuai perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Pertanyaannya, kapan Yesus memberikan perintah agar kita saling mengasihi? Yaitu semalam sebelum Tuhan Yesus diserahkan. Pada waktu itu Yesus sedang melakukan perjamuan terakhir. Di situ Yesus memberikan perintah yang baru. Saya akan bacakan ayatnya di Yohanes 13 ayat 34-35. Yesus bilang begini, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu." Wow, sekali lagi ya Bapak Ibu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apa artinya baru Bapak Ibu? Perintah baru, apa artinya baru? Baru artinya ya baru Bapak Ibu ya. Sesuatu yang baru datang. Sesuatu yang fresh. Nah, saudara ingat bahwa ada seorang Farisi bertanya pada Yesus. Waktu itu dia bertanya sepertinya untuk menjebak Yesus. Ya, dia berkata, "Guru, hukum apa yang terutama dalam hukum Taurat?" Lalu Yesus bilang, "Dengarlah hai orang Israel." Ya, dia berkata secara spesifik. Kita kalau baca firman kita perlu tahu konteksnya. Tuhan ngomong sama orang Israel, "Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama." Karena hukum Taurat pertama kali memang diberikan di Gunung Sinai melalui Musa untuk orang-orang Israel. Makanya Tuhan bilang, "Dengarlah hai orang Israel. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua, Tuhan bilang, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Kalau kita baca firman ini, melalui ayat ini kita akan berusaha dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi dan kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan kita. Betul? Lalu kita juga akan berusaha mengasihi sesama kita. Bukan hanya yang baik aja sama kita, tetapi yang tidak. Pertanyaannya, apakah saudara sanggup? Kalau saya secara jujur, no way, atau saya tidak sanggup Bapak Ibu ya. Karena gak mungkin. Saya gak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan semua yang tadi disebutkan. Bahkan mengasihi sesama saya dengan begitu luar biasanya. Mungkin saudara berkata, ya tapi kan itu perintah. Ya itu perintah Tuhan. Nah, perintah itu sama seperti perintah yang baru tadi sepertinya. Tuhan bilang kasihi sesama manusia. Ya. Nah, saya mau kita sama-sama belajar ada sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Waktu Musa turun dari Gunung Sinai, Musa membawa 2 loh batu. Bapak Ibu ingat? Di tangannya yang pertama, hukum Taurat itu berbicara mengenai kasihilah Tuhan Allahmu.
Ya, Bapak Ibu bisa baca. Lalu di batu loh yang kedua bicara tentang kasihi sesama manusia. Nah, bagaimana dengan perintah yang baru? Tuhan bilang, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Dia nggak bilang lagi orang Israel, dia bilang kamu. Tuhan bilang kamu, ini berbicara tentang untuk semua orang percaya. Tuhan bilang apa? Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Lihat perbedaannya Bapak Ibu. Di loh batu yang pertama diperintahkan kasihilah Tuhan Allahmu. Tetapi di perintah yang baru Tuhan katakan supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Wow, Bapak Ibu luar biasa. Ini adalah sebuah kabar baik. Apa artinya sama seperti aku telah mengasihi kamu? Dengan kata lain Bapak Ibu, Dia dulu yang telah mengasihi kita. Dia tidak menuntut kita yang lebih dulu mengasihi Dia. Kenapa? Karena ketika kita menerima kasih-Nya lebih dulu, ketika kita bisa merasakan, kita mengerti tentang kasih-Nya, kita mengerti betapa Dia mengasihi kita tanpa berdasarkan perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia-Nya, dan kita terus disadarkan akan hal ini Bapak Ibu, kita bukan lagi orang yang berdosa. Bahkan Tuhan tidak memandang segala dosa-dosa masa lalu kita, tetapi Dia terus mengasihi kita dan mencurahkan berkat-Nya atas dasar kebaikan dan kasih karunia-Nya. Ketika kita terus disadarkan hal ini, tentang kasih-Nya, tentang hati-Nya sebagai Bapa bagi kita, maka secara otomatis, saya katakan, maka refleksinya yang keluar dari hidup kita adalah kita akan memiliki kemampuan untuk mengasihi juga orang lain. Amin. Wow, ini indah sekali Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih indah selain merasa bahwa kita dikasihi. Kita diterima apa adanya kita. Kita diberkati, kita berkenan bukan karena perbuatan baik kita. Bukan berdasarkan apa yang kita perbuat, tetapi berdasarkan apa yang telah Yesus lakukan. Dan saya mau kita mengerti bahwa Tuhan mau kita bisa mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mengerti dan menerima kasih-Nya lebih dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita bisa memahami lebih dulu kasih Tuhan bagi kita. Dan itulah yang disebut kasih karunia. Hidup di dalam kasih karunia. Jadi mengasihi bukan berdasarkan perbuatan baik dan kebaikan kita, ketaatan kita. Tapi Dia mengasihi karena kesetiaannya. Karena Dia adalah kasih. Dia bukan punya kasih, tetapi Allah adalah kasih. Artinya kalau Dia berhenti mengasihi kita sedikit pun, Dia berhenti menjadi Allah. Dan itu yang tidak mungkin. Selamanya Dia tetap Allah dan selamanya Dia tetap kasih. Jadi perintah yang baru ini berkata, sama seperti, aku telah mengasihi kamu, maka dengan kasih-Ku engkau akan mampu mengasihi yang lain. Jadi Bapak Ibu, sungguh luar biasa Tuhan kita baik. Amin. Kita diminta percaya akan nama Yesus, dan yang kedua memahami kasih karunia-Nya untuk kita apa? Beroleh kekuatan untuk bisa mengasihi sesama kita. Nah, saya percaya kalau kita menghidupi kebenaran ini, maka secara otomatis roh kita pun, bahkan keberadaan tubuh kita sepenuhnya, kita akan mengalami yang namanya siap. Kita siap menyongsong hari Tuhan. Jadi saya akan tutup dengan mengingatkan sebuah ayat yang sering sekali kita dengar ketika hamba-hamba Tuhan berbicara mengenai kesiapan kita menyongsong hari Tuhan. Ya, dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan bahwa hari Tuhan diibaratkan seperti apa Bapak Ibu Saudara? Seperti pencuri pada malam hari.
tetapi kita tidak membaca ayat selanjutnya. Itu hanya berlaku bagi mereka yang hidup dalam kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita yang hidup dalam kasih karunia-Nya, itu artinya kita semua adalah anak-anak terang. Kita tidak hidup dalam kegelapan. Kita hidup di dalam terangnya Tuhan. Kita anak-anak siang. Apa artinya? Firman Tuhan dilanjutkan dikatakan, artinya kita akan selalu sadar. Kita akan selalu sadar dengan terus berjaga-jaga, dengan terus mengenakan baju zirah kita, yaitu iman dan kasih kita, dengan ketopong pengharapan dan keselamatan. Puji Tuhan. Dan itulah firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua yang hidup dan terus berjalan di dalam kasih karunia, kita semua pasti akan selalu siap menyongsong harinya Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Engkau menggenapi hukum Taurat, supaya kami tidak lagi hidup di dalamnya, supaya kita tidak lagi hidup di bawahnya, di bawah kuasa hukum Taurat, tetapi kami hidup di bawah kasih karunia, di mana semua hal yang kami terima bukan berdasarkan perbuatan baik kami Tuhan, tetapi berdasarkan pekerjaan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Sehingga kami tahu ketika saat itu Engkau mengalami pertukaran ilahi. Bagi kami yang sakit, kami menerima kesembuhan. Bagi kami yang susah, kami dihiburkan. Bagi kami yang mengalami buntu Tuhan dalam masalah-masalah kami menemukan jalan keluarnya Tuhan. Dan kami tahu ada kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami disadarkan bahwa kami perlu hidup di dalam kasih karunia untuk memahami betapa baiknya, betapa Engkau mengasihi kami, sehingga kami beroleh kemampuan dan kekuatan Tuhan untuk juga mengasihi sesama kami. Betapa indahnya hidup di bawah kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, biar setiap firman yang didengar hari ini menguatkan dan membuat kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau meteraikan setiap kebenaran-Mu di setiap hati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memerdekakan kita dan terus menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.